Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Pony Channel. Di video kali ini aku mau bercerita sedikit tentang keajaiban sholawat. Keajaiban sholawat yang pernah aku rasakan di saat muda dulu ketika aku umur belasan tahun, aku belum sepenuhnya mengenal tentang sholat, dan aku juga belum tahu persis bacaan-bacaan sholat. Makanya aku sholat masih bolong-bolong. Dan ketika aku sudah menikah, aku pernah mempunyai sakit yang orang Jawa katakan sakit itu sawan mayat. Mungkin di zaman era sekarang ini, zaman digital, penyakit itu sudah tidak ada, karena banyaknya orang yang sudah mengetahui tentang doa-doa ataupun tentang keajaiban-keajaiban mengenai ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di waktu itu, ini cerita ya teman-teman, cerita tentang pengalamanku sendiri. Pada waktu itu di desaku ada seorang kakek, dan kakek itu aku sendiri belum pernah melihat wajahnya, dan orang-orang sekitar, istilahnya tetangga, itu banyak mengatakan bapak itu atau kakek itu orang yang galak dan terkenal jahat. Tapi di saat beliau meninggal, mungkin ada keajaiban-keajaiban lain, dan di saat meninggal itu, meninggalnya husnul khotimah. Tapi anehnya, aku belum pernah melihat wajahnya. Tapi di saat tengah malam, aku tidur dan terbangun di malam hari sekitar jam 1 atau bisa dikatakan tengah malam, persisnya di tengah malam. Tiba-tiba aku teringat si kakek itu, sementara aku sendiri belum pernah melihat wajahnya. Dan pada saat itu langsung perasaan aku atau hati aku merasakan sedih yang amat sangat. Dan kesedihan itu aku merasakan seperti takut mati, karena pas waktu itu aku belum sepenuhnya bisa sholat, sampai aku jatuh sakit. Dan sakit itu jika diteruskan sampai sekarang mungkin bisa gila. Di mana-mana aku sudah diobatkan. Pada suatu hari, tetangga sebelah rumah, dia seorang kiai, dan kiai itu dari daerah Jepara. Aku sholat juga belum merasakan tentang, belum hilang kesedihan yang aku rasakan. Pas waktu itu aku mempunyai satu atau mungkin sudah 2 anak. Aku sendiri agak lupa sedikit, tapi di memori aku pernah sakit yang diakibatkan gangguan jin
atau mungkin dikatakan setan. Semua itu terjadi karena aku tidak pernah mengenal sholat. Dan pas waktu itu, di tempat Pak Kiai itu aku ikutan sholat. Ternyata istri dari Pak Kiai itu pernah juga merasakan sakit yang seperti aku, takut mati atau kena, mungkin itu entah sihir atau gangguan setan. Dia mengajariku tentang sholawat. Dia menyuruh aku untuk mengamalkan sholawat. Dan sholawat yang aku amalkan kebetulan sholawat Jibril yang bunyinya Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Dan beliau memerintahkan aku untuk mengamalkan sholawat itu setiap saat, setiap waktu. Harus diamalkan. Walaupun sambil tidur, sambil makan, di dalam hati harus selalu mengamalkan. Pada waktu itu, keajaiban itu belum nampak. Sekitar hampir 2 tahun aku hijrah ke Semarang. Pada waktu itu aku bertempat tinggal di Blora, dan aku ditirahkan ke Semarang. Di Semarang, di situ aku baru mengenal apa artinya sholat. Ada yang sekarang menjadi guru aku. Di saat aku masuk masjid, selama 1-3 hari, mungkin memang di dalam badanku atau bisa dikatakan di dalam jasadku terdapat setan-setan atau jin-jin yang sangat banyak. Di situ selalu mendawamkan la ilaha illallah. Di saat 1-3 hari, amalan la ilaha illallah itu membuat aku merasa seperti disambar petir. Sampai telingaku terasa pekak dan sampai terdengar menurut aku terdengar sangat keras sekali, sampai aku merasakan sakit di telinga dan juga kepalaku. Dan pada waktu itulah mulai secara berangsur mungkin jin yang ada dalam tubuhku sedikit demi sedikit mungkin hilang. Di saat aku bertahun-tahun mengikuti kajian sholawat dan juga tawasul, juga aku merutinkan untuk sholat 5 waktu, walau mungkin sampai sekarang masih ada bolong-bolong sedikit, tapi aku selalu berusaha untuk mengqadha dan menggantinya. Dan pada waktu itu teman-teman, disitulah ada keajaiban. Tapi keajaiban itu tidak
cuman sebentar. Keajaiban sholawat itu aku dawamkan sampai bertahun-tahun. Sampai sekarang ini aku masih mendawamkan sholawat. Riyadhah sholawat. Walau kadang tidak aku hitung, dimanapun tempatnya, dimanapun keadaannya, sekalipun aku di tempat yang mungkin menurut orang itu kotor, di kamar mandi, tapi di hati aku selalu mengucapkan atau mendawamkan. Entah itu salah maupun tidak, aku yakin Allah Maha Tahu. Dan disitulah keajaiban itu ada. Sampai sekarang, perasaan yang dulu takut, perasaan yang dulu gundah gulana, perasaan yang dulu sakit, berangsur-angsur jadi hilang sampai sekarang. Dan sekarang aku mempunyai 5 anak, dan di usiaku yang sudah mulai hampir setengah abad. Begitulah teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa aku ceritakan. Mohon subscribe dan like, komen, atau share. Bunyikan tombol lonceng supaya aku bisa selalu menceritakan tentang pengalamanku. Karena pengalamanku tentang keajaiban sholawat itu sangatlah banyak sampai sekarang. Begitulah teman-teman. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.